Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat artis TV dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan tentunya kali ini kami hadir untuk sahabat-sahabat semua fan hijab di seluruh Nusantara dan pecinta sinetron Samudra Cinta. Ya, yang tentunya sahabat-sahabat, pada tadi malam kita sudah melihat bagaimana satu alur cerita yang kali ini Pak Gio sudah mulai datang nih yang dari liburannya, sehingga akan membuat kita semakin seru dengan kelucuan yang akan ditunjukkan oleh Pak Gio ya sahabat-sahabat. Dan kita lihat di sana bagaimana Samudra yang sangat murung dan bad mood banget tatkala pulang dari melihat papanya di penjara atau melihat Pak Rusdi di penjara sahabat-sahabat ya. Karena Samudra merasa sangat bodoh banget atas apa yang telah dia berikan kepada Pak Rusdi. Itu sungguh tidak bermanfaat. Lain halnya dengan yang telah dilakukan oleh Pak Gio, yang mana di situ Pak Gio membawakan makanan yang akan diberikan kepada para napi yang berada di penjara, sehingganya akan membuat Pak Rusdi aman karena sahabat-sahabatnya di penjara. Pak Rusdi adalah orang baik yang memberikan makanan tersebut sahabat-sahabat. Namun Cinta yang selalu memberikan support, dukungan, dan di situ dikatakan kamu sempurna banget bagi aku. Walaupun di situ Bucin mengatakan kamu bohong, enggak. Kamu modus, enggak. Kamu Cinta. Dan Cinta mengangguk sahabat-sahabat dan menyatakan iya. Lantas Samudra pun langsung mencubit hidung Cinta. Aduh, pokoknya too sweet dan bikin baper banget tuh. Kedekatan mereka ini ya Allah, mudah-mudahan saja mereka ini sampai ke dunia nyata ya sahabat-sahabat. Kita doakan aja ya. Mudah-mudahan ada satu keajaiban di tahun 2021 ini, mereka segera go publish dengan apa yang kita dengar di luar sana sahabat-sahabat ya. Dan akhirnya Samudra pun kembali ceria, namun tiba-tiba saja ada orang yang mengetok kaca mobilnya sahabat-sahabat. Dan ternyata setelah dilihat itu adalah Mr. Gio. Dan Mr. Gio ini ingin ikut di mobilnya Samudra dan akan meninggalkan mobilnya di kantor polisi tersebut sahabat-sahabat. Asalkan Samudra dan Cinta mengajak Pak Gio di mobilnya dan dia rela untuk duduk di belakang. Bahkan bercandaan dia itu sahabat-sahabat, kalau kalian nanti hujan, aku yang megang payungnya katanya ya. Karena mobil kalian kan kapnya kebuka. Aduh, Pak Gio bisa aja nih ngerayu Samudra dan Cinta. Namun Samudra dan Cinta kekeh dia tidak ingin Pak Gio ikut di mobil tersebut. Akhirnya Samudra pun melaju ya dan meninggalkan Pak Gio di kantor polisi tersebut. Namun ketika Pak Gio akan menuju ke mobilnya, tiba-tiba ia melihat sebuah mobil yang berhenti dan ternyata di dalamnya itu adalah Pak Damar sahabat-sahabat ya. Dan setelah keluar Pak Damar, ternyata dia membawa sebuah rantang yang tentunya itu berisi makanan. Dan itu semua akan dia berikan untuk Pak Rusdi sahabat-sahabat. Namun dengan langkah yang pasti akhirnya Damar pun masuk dan menyerahkan makanan tersebut ke Pak Polisi yang ada di dalam, dan ia katakan ini dari Kayla sahabat-sahabat. Dan setelah pulang, sebelum ia masuk mobil, ternyata Pak Damar menyatakan cintanya kepada Cinta. Akhirnya Pak Gio yang berada di belakangnya pun mendengar apa yang dikatakan oleh Damar. Padahal itu semua adalah hanya jebakan dari Damar saja agar ia tidak diselidiki rumahnya sahabat-sahabat, dan juga agar Samudra dan Cinta tidak selalu menemui Kayla. Namun sahabat-sahabat, kita lihat di sana Kayla yang kini sedang murung karena
ia mendapatkan bulian dari sahabat-sahabatnya. Ia nggak mirip banget sama papa mamanya katanya ya. Yang mana dia pun sempat teringat ketika ia mengatakan kepada kakaknya di sana, rambut papa lurus, rambut mama lurus, kemudian rambut kakaknya juga lurus, kok rambut aku keriting ya. Sehingga dari situ Kayla pun akan berpikir, apakah memang benar dia ini bukan anak kandungnya Pak Damar? Karena banyak sekali perbedaan. Namun di situ Nora yang pintar untuk ngerayu, akhirnya ia memberikan pengertian kepada Kayla, sahabat-sahabat ya. Hidung kamu sama dengan papanya, mulut bibirnya sama, dan akhirnya Kayla pun nurut ya sama Nora tersebut. Dan di sisi lain kita lihat di sana bagaimana anaknya Pak Damar ini, sahabat-sahabat, dia terkena sakit perut ya yang sangat melilit banget, karena ketika diketuk pintunya oleh Pak Damar tidak membuka pintunya. Akhirnya ia pun membuka sendiri dan ia dapati anaknya tersebut ini sedang sakit, sahabat-sahabat, perutnya. Dan akhirnya ia pun dibawa ke rumah sakit oleh Pak Damar, dan sehingga ternyata di sana setelah diperiksa oleh dokter, ternyata dia terkena usus buntu, sahabat-sahabat. Dan ini perlu dioperasi. Namun Damar pun menanyakan tentang stok darah yang sama dengan golongan darah anaknya. Tapi ternyata dokter tersebut mengatakan bahwa untuk golongan darah tersebut tidak ada dan biasanya itu disediakan oleh pihak keluarga. Dia berpikir apakah ia akan mengambil darah Kayla atau menjadi donor Kayla, karena sementara Kayla baru umur 5 tahun dan itu belum diperbolehkan, sahabat-sahabat ya. Sementara di sisi lain bagaimana di sana Cinta dan Samudra yang akan mulai menyelidiki tentang rumahnya Pak Damar. Namun di sana Nora yang lebih dulu melihat mereka. Akhirnya Samudra dan Cinta dikerjaini oleh Nora, sahabat-sahabat. Akhirnya Sam dan Cinta pun masuk ke dalam atau ke bawah meja. Ketika ia akan berjalan ke arahnya Samudra, untung saja si cantik Kayla ini melihat bahwa itu adalah kaki mamahnya, ya mamah Cinta. Sehingganya di situ Kayla pun menahan Nora untuk membuka meja tersebut. Dan akhirnya Nora pun pergi dan ia mengatakan akan pergi ke mall atau supermarket untuk belanja. Padahal itu hanya siasat Nora saja, sahabat-sahabat ya. Dan akhirnya Kayla pun membuka tirai tersebut dan ia memanggil say hello kepada mami papinya, terus sahabat-sahabat yang berada di kolong meja. Dan akhirnya mereka pun keluar dan menanyakan tentang perihal kedatangan Samudra dan Cinta ke situ. Dia hanya mengatakan bahwa dia cinta atau kangen banget sama Kayla, sahabat-sahabat ya. Padahal di sisi lain Samudra akan mencari tentang sesuatu yang tentunya berkaitan dengan apa yang telah ditemukan waktu itu, yaitu potongan print dari foto tersebut, sahabat-sahabat. Dan sepertinya di sini Samudra akan menemukan kembali bukti-bukti yang lain dari rumah Pak Damar, sahabat-sahabat, sehingga akan memberi petunjuk bahwa ada sedikit petunjuk tentang siapakah sebenarnya Kayla. Dan ketika Cinta pun nanti, sahabat-sahabat, sepertinya Kayla pun akan mengadu kepada Mami Kusut nih, sahabat-sahabat, tentang perihal pembulian yang dilakukan teman-temannya di sekolah. Yang mana kali ini, sahabat-sahabat, dia akan mengatakan kepada, aku nggak mirip banget sama papanya, dan apakah aku ini anak pungut atau anak kandung. Dan dari sinilah nanti akan ada satu pengerucutan, sahabat-sahabat, kesimpulan yang memang belum pasti dari pemikiran Samudra dan Cinta ini tentang Kayla, sahabat-sahabat. Namun mudah-mudahan saja segera terbongkar dan
samudra dan kita akan kembali sangat bahagia karena telah berkumpulnya mentari, cinta, dan samudra. Oke sahabat-sahabat, mungkin itu saja dulu alur cerita atau ulasan cerita yang dapat kami hadirkan untuk sahabat-sahabat di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya kita masih menantikan trailer yang akan terjadi sebenarnya pada malam ini. Kami atas nama Arsy TV mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.